Teteh ini berasal dari mana? Indramayu. Indramayu. Dan namanya siapa? Tadi lupa saking semangatnya Fitria Denafa loh sahabat. Kan namanya. Waktu itu sering ke supermarket dan akhirnya suami ini sering ngeliat gitu ya. Itu sudah berapa lama katanya? Katanya udah 4 tahun lebih ngeliatin saya dari jauh. Akhirnya Teteh menjadi istrinya orang Arab. Masya Allah. Ya, Kalau dukanya Teh? Ada dukanya enggak? duka. Pernah nggak menanyakan ke suaminya kenapa harus memilih orang Indonesia? Iya, aku udah pernah. Iya. Kalau boleh tahu gimana sih malam pertamanya? Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semuanya dimanapun kalian berada? Mudah-mudahan selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah. Subscriber Fitria Denafa ataupun Fitria Denafa Lover, mudah-mudahan kalian semua sehat dan sukseskan dunia dan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Masih bersama Fitria Denafa dari Kota Taif. Nah sahabat, di video kali ini Fitria Denafa ingin ngobrol santai bersama salah satu orang Indonesia yang beliau ini sudah menikah dengan orang Arab dan tentunya sekarang sudah menjadi madam Arab. Dan saya juga ditemani oleh Papa Hasan Family. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para subscriber Fitria Denafa. Iya, jangan lupa mampir ke channel Papa Hasan Family. Dan di tengah saya ini adalah salah satu orang Indonesia dan mantan TKW juga. Beliau ini sekarang sudah menikah dengan orang Arab dan sekarang menjadi madam Arab. Bisa menyapa subscriber Fitria Denafa Teh? Assalamualaikum subscriber Fitria Denafa, gimana kabarnya? Semoga kalian sehat dan insya Allah dipanjangkan umurnya ya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan beliau ini kebetulan juga punya channel Mama Yosef. Jadi buat subscriber Fitria Denafa jangan lupa mampir ke channel beliau ya, Mama Yosef. Dan tadi juga ada Papa Hasan Family. Seperti biasa sebelum saya melanjutkan ke videonya, ngobrol santainya, jangan lupa like, komen, dan subscribe dan share juga ke sosial media kalian. Jika ada pertanyaan tentang Arab Saudi bisa langsung DM ke Instagram Fitria Denafa atau langsung tulis di kolom komentar. Ya sahabat, kita langsung ngobrol ya. Saya jadi penasaran kok bisa sih mantan TKW kok sekarang menjadi madam. Gimana sih ceritanya kok bisa gitu ya? Pasti sahabat semuanya juga penasaran. Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabar? Alhamdulillah sehat. Apa kabar juga Mama Fari? Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Mbak Fitri gimana kabarnya? Alhamdulillah. Ini sahabat memang sengaja ingin ngobrol santai di Hadiga. Tapi biasanya Hadiga ini penuh dengan orang jualan. Ya, betul banget. Tapi karena adanya COVID, pandemi juga sekarang sudah tidak ada ya, tidak diperbolehkan kita itu untuk berkumpul lebih dari 20 orang. Betul. Tapi karena kita 3 orang, jadi tidak apa-apa. Boleh. Masya Allah. Oh ya Teh, saya ingin tahu perjalanan kisah hidupnya. Kan Teteh ini dulunya pertama ke Saudi ini menjadi seorang TKW, Teh. Iya. Kerja di mana itu Teh? Kerja di itu, saya kan tadi pernah ngurus nenek kan, kayak sister gitu. Iya. Jadi memang dari Indonesia memang langsung ke Saudi. Iya. Ya. Terus ya udah itu, saya kan bebas sama keluar gitu. Terus kenalan sama suami saya itu di supermarket ketemu. Tapi kata dia tuh udah 4 tahun lebih kata yang ngeliatin ketemu saya, tapi dia diam aja, nggak berani ngenalin diri dia sendiri, malu katanya. Jadi waktu itu Teteh memang dari Indonesia itu bekerja di Jeddah dan waktu itu sering ke supermarket dan akhirnya suami ini sering ngeliat gitu ya. Itu sudah berapa lama katanya? Katanya udah 4 tahun lebih ngeliatin saya dari jauh, tapi nggak berani katanya. Jadi selama 4 tahun ini yang sekarang jadi suaminya ini sering ngeliat tapi tidak berani menegur gitu ya. Padahal aku kayak gini tutup pakai cadar, tapi dia melihat dari luarnya aja gitu. Tapi dia menarik ke saya gitu, katanya kepengen gimana caranya mendekatin aku. Jadi suaminya waktu itu tahu nggak kalau Teteh ini orang Indonesia? Nggak tahu, cuman waktu kenalan saya kasih tahu. Terus dia bilang kamu dari mana? Saya bilang dari Indonesia. Terus ya udah kenalan. Lama-lama dia tuh yang itu ngajak menikah. Jadi langsung diajak menikah? Iya, udah kenalan 1 bulan, kurang 1 bulan lah.
dia nggak mau main-main gitu, dia pengen buat serius kata dia tuh. Terus aku bilang sama dia, kalau kamu menikahi aku, saya pengen di keluarga saya. Dia bilang oh udah nggak apa-apa kata dia tuh. Terus dia langsung bikin paspor karena dia kan belum pernah ke luar negeri kan. Terus udah kurang lebih dari 1 minggu udah jadi paspornya. Terus dia tuh minta surat izin dari pemerintah, ditolak karena umurnya belum cukup buat dikasih surat izin dari pemerintah, karena ada undang-undangnya harus dulu waktu udah tahun 2010 dinaikin jadi 35. Sebelum tahun 2010 30 tahun boleh menikah dengan orang perempuan luar, tapi kalau udah sekarang harus 35 tahun. Nah, maaf ini tadi juga belum nanya, Teteh ini berasal dari mana? Indramayu. Indramayu, dan namanya siapa? Tadi lupa saking semangatnya Fitria Denafa loh Aku sahabat. kan namanya Rumaiti, nama aslinya ya. Dari Indramayu. Indramayu. Cuman dipanggil aja Mama Yusuf, orang udah punya anak ya. Iya, sekarang udah punya anak. Jadi panggil aja itu Mama Yusuf aja. Iya, dan kebetulan waktu itu Teteh memang dari Indonesia, sudah pernah menikah atau memang lagi Belum. masih gadis? Belum, aku masih single. Oh, masih Suami gadis. saya masih single, iya masih gadis. Kalau boleh tahu umurnya waktu itu umur berapa? Umur 26. 26 tahun. Iya, Dan 26 kalau tahun. suaminya ini tadi bilang Teteh harus umur 30. Umur Ada suami sendiri waktu 33 waktu itu. Terus 33 tahun. Iya, terus ditolak sampai 1 tahun 7 bulan baru dia dapat. Saya di Indonesia itu menunggu. Terus dia juga ngirimin aku duit buat makan di sana buat hidup aku di Indonesia, karena menurut dia udah tanggung jawab dia kan. Jadi waktu itu Teteh menikah di Jeddah atau Enggak, belum waktu pulang? Aku belum pernah menikah di Saudi. Aku menikah di Indonesia. Terus kalau mau kesini kan kita harus ada visa masuk ini kan, saya kan udah termasuk istri orang sini ya. Jadi cuman itu aja, diterjem aja surat nikah Indonesia, diterjem di safara yang kedutaannya ada di Saudi, diterjem kan. Jadi ada selembar buku nikah Indonesia, terus ada buku nikah Saudi. Kalau kita masuk ke sini kan, suami saya kan dimasukin ke pengadilan Saudi biar kita dapat surat keluarga itu, biar kita rumah sakit gratisan apa-apa gitu. Ya maaf, mungkin nanti sahabat juga bertanya, katanya nikahnya di mana gitu loh. Terus pertamanya itu kan ketemunya di supermarket. Nah, setelah itu selama 4 tahun, setelah itu baru memberanikan diri untuk menyapa dan berkenalan. Iya, berkenalan. Nah, setelah itu menjelang berapa bulan atau berapa tahun langsung Teteh diajak menikah? Kan menunggu umur suami saya full sampai 35 tahun dulu, baru dia dapat surat izinnya, itu langsung nikah. Jadi 2 tahun ya? Iya, 2 tahun, setahun 8 bulan gitu, karena kan udah mendekat sampai 30 itu jadi kurang berapa bulan nggak apa-apa. Ya, jadi sahabat, suaminya ini waktu ingin melamar si Teteh ini umurnya 33 ya Teh? 33 enggak 35, waktu kenalan 33, soalnya kan waktu Jadi gini Mbak Fitri, ya. dia kenalan umurnya 33. Iya. Pas ngurus surat nikah karena butuh waktu 2 tahun, Karena tunggu jadi umurnya 35. Iya. Jadi kalau 33 sama di sini, pemerintah di sini tidak boleh. Tidak boleh. Jadi Harus menunggu 35. waktu sampai 35 tahun, Iya. jadi dia baru diperbolehkan Menikah. Iya. Dan waktu itu tadi Mama Yosef juga bilang sudah pulang ke Indonesia, itu belum menikah berarti? Belum menikah. Iya, karena aku pengen menikah di keluarga saya. Iya. Dan setelah itu, setelah suaminya ini umur 35 tahun, akhirnya pulang ke Indonesia. Iya, pulang ke Indonesia, dia ambil 15 hari. Terus nggak cukup waktunya karena aku kan butuh bikin surat ini dan itu. Iya. Nah, dia balik lagi ke Saudi, ambil 2 minggu, terus ke Indonesia lagi ngambil 1 bulan. Jadi pertama ambil cuti hanya 15 hari. Waktu itu Mama Yosef kan harus ngurus-ngurus ya, surat-surat di sana. Jadi waktunya tidak cukup, kembali lagi ke Saudi, ngambil cuti 2 minggu. Terus ke Indonesia lagi. Indonesia lagi. Ngambil 1 bulan kita menikah. Masya Allah, tabarakallah. Jadi menikahnya di Indonesia. Indonesia. Masya Allah, Karena aku memang tabarakallah. saya nggak mau nikah di Saudi. Aku pengen di keluarga saya. Gitu. Jadi sahabat, biar sahabat juga nggak bingung. Nah, Mama Yosef ini ketemunya itu suaminya ya, itu waktu melihat itu di supermarket itu selama 4 tahun, tapi tidak
mau menyapa ya, tidak berani. Setelah 4 tahun memberanikan diri untuk berkenalan, dan alhamdulillah karena suaminya bujang dan si tetehnya juga masih gadis, akhirnya meskipun menunggu sampai kurang lebih 2 tahun, Mama Yosef pulang ke Indonesia dan suaminya menyusul gitu. Karena hanya cutinya setengah bulan, kurang waktunya karena Mama Yosef mungkin harus, karena memang nikah resmi ya Teh. Nikah resmi, akhirnya kembali lagi ke Saudi suaminya dan ngambil cuti 1 bulan. Dan alhamdulillah karena dia kan menikah di karena Indonesia. dia kan ngambil 15 hari cuma buat ngecek itu si surat nyampe atau belum di kedutaan Saudi yang ada di Indonesia. Enggak buat menikah gitu, cuma mau ngecek aja. Ternyata udah ada. Ya udah bikin surat ini dan itu ngasih ke aku kan dari pemerintah kan. Cuman akunya nggak cukup 15 hari. Jadi dia harus balik ke Saudi lagi, ke sini ngambil 2 minggu terus ke Indonesia. Jadi surat-surat dari sini itu dikirim ke Indonesia ya Teh? Iya, tapi bukan suami saya, pemerintahnya. Iya, pemerintah Saudi mengirimkan surat-surat ke Indonesia. Iya, di pemerintah Saudi yang ada di Indonesia. Dan alhamdulillah di Indonesia menikah resmi, disaksikan oleh orang tua, alhamdulillah, sama tetangga, bapak tua paling iya. Jadi tidak ada timbul fitnah ya Teh ya, karena memang dilamar langsung ke Indonesia. Masya Allah, dan sekarang sudah berapa tahun? Sudah mau 9 sih, 9 tahun, kurang lebih 9 tahun. Kurang lebih 9 tahun, dan sekarang punya anak berapa? Satu. Kalau doanya teman-teman, moga-moga aku dikasih momongan lagi ya. Iya, pengennya punya momongan berapa? Ya dikasih dari Tuhan aja. Iya, insya Allah. Yang penting biasanya pengen bertambah karena 1 kurang ya. Karena kasihan tuh anak saya sendirian, nggak ada temannya. Kalau boleh tahu marga suaminya apa? Orang Saudi asli ya? Iya. Dan sekarang anaknya umur berapa tahun? Nanti kalau udah bulan puasa 6 tahun. 6 tahun. Iya. Nah, alasan Teteh menerima, kan Teteh ini sudah tahu ya, suaminya ini kan orang luar gitu. Pasti ada sukanya, ada dukanya punya suami orang luar gitu Teh. Kalau sukanya boleh diceritakan, punya suami orang luar sukanya apa ya? Karena kita hidup kayak gini aja ya, nggak ada yang namanya gimana ya, sukanya apa ya? Ada hambatan nggak waktu menikah dengan suami? Kan beda adat, beda makan atau gimana? Enggak ada, biasa aja. Kita jalanin, alhamdulillah. Malah kita jarang bertengkar gitu. Kita menerima kekurangannya aku, dia menerima aku apa adanya kayak gini. Jadi sama-sama menerima kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, kalau dari keluarga sendiri Teh, keluarga suami orang waktu itu langsung menerima Masya Allah baik banget semuanya dari besar sampai kecilnya. Masya Allah, malah aku dikasih surprise gitu sama keluarga suaminya. Jadi memang baik, mendapatkan restu juga dari keluarga yang malah waktu suami saya minta surat izin dari pemerintah harus ada tanda tangan itu dulu dari keluarga ya, saya ajak adik kakak gitu, ada ya, harus ada gitu. Jadi memang direstui ya Teh. Jadi memang tidak ada hambatan dari keluarga ya. Emang anaknya pengen nikah sama orang luar ya, maksudnya nggak bisa nolak, ya udah. Iya, sudah memang rezekinya ya Teh ya, udah jodohnya juga. Karena memang rezeki jodoh mau tuh tidak ada yang tahu ya. Masya Allah tabarakallah, mungkin memang sudah jodohnya Teteh menjadi istrinya orang Arab. Masya Allah. Ya, kalau dukanya Teh, ada dukanya enggak? Dukanya cuman apa ya, jauh aja sama orang tua, keluarga, ya, gitu. sama ibu, ya itu aja dukanya. Tapi sekarang kan Masya Allah sudah ada internet, udah bisa telepon langsung ya, nggak kayak dulu mungkin kesulitan. Ya, tapi kan nggak kayak di suasana Indonesia gitu, bedanya cuma itu aja. Suasananya di Saudi gitu, bedanya hanya gitu ya, Masya Allah. Jadi ceritanya ini mulus-mulus saja, nggak ada kendala, Masya Allah. Nah, kalau suaminya sendiri pernah pulang ke Indonesia setelah menikah? Udah, alhamdulillah, bolak-balik udah berapa kali dia? 4 kali kalau nggak salah. 4 kali ke Indonesia. Ya, kalau 1 tahun 6 bulan kadang pulang, paling lama 2 tahun pulang. Terus reaksi tetangga atau keluarga Teteh gimana setelah tahu menikah dengan orang Saudi? Kan udah tahu ngadir yang dekat-dekat
pakai tetangga yang dekat tahu. Dia kan hadir pernikahan apa kan kawinan saya pernikahan saya di rumah. Iya, di Tahu kan orang Indonesia. kampung kan di rumah gitu. Jadi udah tahu. Sudah Cuma- tahu memang nikah resmi gitu ya. Oh ya, teh makanan suami yang paling suka apa teh makanan Indonesia? Yang paling suka makanan Indonesia itu banyak sih, ada bakso, Bakso suka mie, ya? iya suka banget, mie ayam dengan itu dikasih baksonya aja. Itu makanan yang nomor 1 di suami saya, yang paling top. Terus sate, mie ayam, mie goreng, nasi goreng, masya Allah. Oh, jadi semua makanan Indonesia mau ya teh ya. Kalau katakan orang Jawa ya pastinya suka sambal terasi, Yo, jengkol, mantap. pete itu ada kendala nggak teh Enggak. menikah dengan orang Saudi Enggak, karena terserah baunya gitu? terserah aku, masa di rumah sendiri nggak boleh. Jadi tidak apa-apa ya. Kadang kan ada orang itu tidak diperbolehkan untuk makan itu tapi harus dari luar gitu. Jadi Enggak. tidak memasak di rumah. Enggak, malah aku masak di rumah, malah aku bikin vlog. Jadi tidak apa-apa ya. Jadi Masya Allah Tabarakallah, memang katanya teteh ini menerima kekurangan dan kelebihan ya. Masya Allah Tabarakallah. Jadi memang tidak ada kendala, mulus-mulus saja. Masya Allah. Oh ya, ini Mbak Fitri ya sekalian ya, ini pencerahan kan kebanyakan orang ya di Facebook, di apa, terutama netizennya Papa Hasan Family Iya, ya, suka bilang katanya itu mah madam-madaman, itu Iya. mah ini gitu ya. Nah, jadi sebenarnya Mama Yusuf ya saya juga, tapi saya statusnya janda ya sahabat. Iya. Kalau ini masih ada suami, tapi mereka real ya, dia suaminya resmi. perjaka, dianya juga perawan. Jadi menikah resmi langsung di Indonesia. Kita sama-sama menikah resmi ya di Indonesia pula gitu. Tapi ya itu intinya ya, alhamdulillah tidak semuanya orang yang nikah sama orang Saudi, nggak semuanya jadi madam-madaman atau istri kedua atau istri ketiga. Alhamdulillah saya dan Ya, Mbak ini, malah ada orang yang bilang dibayar berapa nah katanya. saya dan Mbak ini sama-sama satu-satunya, Iya. nggak ada yang diduakan atau jadi nomor 3. Apalagi istri simpanan. Apalagi Ya, istri Masya simpanan. Allah. Kalau masalah yang lainnya jadi simpanan ataupun jadi istri yang kedua sama 3 tidak boleh disamakan Iya. atau dibanding-bandingkan. Ya. Jadi sahabat semuanya, sengaja Fitri Adenafa ingin share kehidupannya orang Indonesia setelah menikah dengan orang Arab. Ternyata mereka itu dinikahi resmi, bahkan Mbak ini katanya dinikahi langsung ke Indonesia ya. Dan juga Mama Iya, Farid malah. ini Masya Allah Tabarakallah, suaminya juga menyusul ke Indonesia. Karena satu sahabat ya, rezeki, maut dan juga jodoh itu rahasia Allah. Iya, betul banget. Jadi mungkin ini ada lagi ya Mama Yosef, pernah nggak menanyakan ke suaminya kenapa harus memilih orang Indonesia? Iya, aku udah pernah. Apa yang diungkapkan? Karena dia cita-citanya pengen menikah sama orang Indonesia katanya, Iya. sama orang Asawiyah. Iya, kenapa teh alasannya? Kenapa? Kan di Nggak sini tahu. ya, maaf, orang Saudi itu kan cantik-cantik katanya. Mana mungkin milih orang Indonesia katanya. Orang Saudi cantik-cantik, putih, kaya, sepadan gitu ya. Kenapa harus sampai ke Indonesia gitu? Aku juga nggak tahu. Dia kan nggak pernah lihat aku kenalan sama aku aja pakai cadar kan. Iya. Nah, setelah itu apa namanya? Kan waktu zaman dulu kan saya nggak bisa Facebook kan, nggak apa, masih zaman HP jadul kan. Iya, betul. Nah, cuman pakai video call pakai pulsa gitu ya. Iya. Cuman kita video call sebentar pakai pulsa gitu. Iya. Dia tuh langsung tertarik ke aku, langsung minta kawin. Nggak tahu apa alasannya, aku juga nggak paham. Sampai sekarang nggak dikasih tahu apa alasannya. Cinta aja katanya. Mungkin karena jodoh juga. Iya, makanya karena jadi- udah jodoh takdirnya juga ya. Masya Allah tabarakallah. Cinta aja katanya. Jadi meskipun tanpa melihat wajahnya, karena memang waktu itu melihat sering pakai cadar ya teh Aku ya. kan dari dulu aku Iya. kayak gini. Iya. Nah itu sahabat, memang rezekinya, mungkin udah jodohnya, takdirnya. Meskipun awalnya maaf seorang TKW sampai disusul ke Indonesia dinikahi resmi. Masya Allah, bukannya orang Saudi itu nggak ada, perempuan Saudi ada, tapi ya gimana, ini sudah takdirnya. Mama Yosef udah menjadi istrinya orang Arab. Begitupun Papa Hasan family. Masya Allah, tabarakallah. Cuman bedanya janda sama masih ada ya. Ya, sahabat. gender masih ada. Moga-moga sampai saya dipanjangkan umurnya. Amin. Semoga sehat selalu. Dan mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah, Amin. mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin.
Teteh setelah menikah ini Teteh ikut mertua atau sudah tinggal sendiri di rumah suami gitu? Tidak sendirian, sama suami maksudnya. Karena mertua saya kan banyak anak laki-laki, masa dikumpulin gitu, apalagi orang sini kan nggak boleh. Jadi ya rumah sendiri, nggak sama mertua, karena dia punya anak laki-laki, masya Allah ada 4, kalau nggak salah 4 atau 5. Meninggal 1, saya tinggal 4 sekarang. Jadi menikah langsung sudah berumah tangga, langsung rumah sendiri ya Teh ya. Jadi sudah bisa sama mertua. Kita waktu baru menikah itu di Sugar Mafrus dulu, itu sampai 1 bulan sampai kita cari rumah sendiri gitu. Itu apa? Kita sendiri karena sama suami enggak. Waktu itu pertamanya kontrak di apartemen gitu. Setelah itu baru Cari-cari rumah, iya. Sambil mempersiapkan Iya. tempatnya itu. Karena kita kan baru menikah langsung jurus ke Saudi gitu. Perasaannya gimana kalau Teteh sendiri menjadi istrinya orang Arab waktu itu? Ada kebanggaan sendiri atau gimana? Enggak, biasa aja. Enggak ada bedanya gitu. Sama aja ya. Sama aja kayak di Indonesia. Karena dia masih pertama Mbak. Iya, karena jadi enggak- dianya gadis, satunya bujang. Iya, Kalau boleh tahu gimana sih malam pertamanya? Soalnya kan apa yang ditanyakan kok malam pertamanya sih Fitri Radenava ada aja. Kan ini orang Saudi sama orang Indonesia gitu ya. Tentunya kayaknya malu-malu kucing. Iya. Gimana? Dan biasanya ada perbedaan juga iya, ya. ada kesannya nggak Teh waktu itu yang mungkin yang tidak bisa dilupakan sampai sekarang? Apa ya? Ini nanti diputus nggak blok? Nggak apa-apa, ini kan berbagi pengalaman. Nggak kecil dulu Pak. Pernah nggak ada nggak gitu? Apa ya? Apa jawabannya ini? Yang nggak tahu. Apa ya? Jadi ya perbedaannya kan kita bahasa terus Iya. kan nggak tahu suami saya kita kan makan apa, suka apa gitu ya, cuma perbedaannya aja. Jadi gak ada yang seru nih. Jadi langsung iya gitu aja. Bahasanya apa? Silahkan apa tafadhol? Iya. Enggak, malah itu kan kita kan Iya. apa ngajak nggak di rumah orang tua saya, enggak lah, ngajak di hotel dia, enggak enakan kalau di itu katanya. Di hotel. Apa panggilan sayangnya suami gitu? Dia kalau manggil saya Hubbi. Hubbi gitu. Hubbi itu apa? Sorry sahabat Hubbi. apa gitu? Hubbi itu sayangku. Oh, jadi sayangku tuh. Jadi bahasa Seperti Arabnya Habibi gitu ya. Tapi dia tuh dari dulu, dari waktu kita belum menikah juga dia udah memanggil saya ini ya Hubbi. Belum pernah dia manggil Rumaiti. Belum pernah. Kalau Teteh ke suaminya Sama Hubbi. Hubbi gitu. Malah sekarang kan kita udah punya anak kan ya. Jadi anak kita itu ngeliatin kita, jadi dia niruin. Nah, jadi saya diganti bahasanya. Jadi saya nggak manggil sih Baba. Biar anak aku juga manggilnya Baba. Baba, Jadi ya. dia tuh ngikutin aku. Jadi dia tuh manggilnya nggak Baba, Hubbi katanya. Hubbi juga Jadi iya, gitu. jadi saya kan harus kita dirubah, ini nggak boleh. Udah gede kan anak udah ngerti. Iya. Jadi kita dirubah bahasa ya Hubbi itu harus Baba. Waktu pulang ke Indonesia suaminya itu pergi kemana aja Teh? Di mana ya? Paling Di disuka di Indonesia apa? di Puncak, di Bandung, dia suka. Malah dia ke Semarang, ke Malang. Jadi memang suka yang hawa yang dingin Yang ya, dingin, yang sejuk iya. gitu ya. Di Malang, Puncak gitu ya. Malah kita ke Malang sampai 7 jam naik kereta juga dia. Ayo aja, yang penting nyampe. Kemana aja dia tuh, ayo. Seneng banget Pantang ya. menyerah dia. Iya. Kalau makanan mungkin udah gak ada kendala ya, iya, karena udah apa makanan Indonesia semuanya mau gitu ya. Masya Allah. Malah dia tuh nggak apa-apa makan di pinggir jalan juga. Itu yang di abang-abang gitu, dia nggak apa-apa makan gitu. Nggak ada yang bilang, ih jorok, enggak. Semuanya lancar. Nerima, gitu. gitu. Orang berarti orangnya netral. Walaupun orang Saudi tapi dia netral. Iya. Jadi itu aja. Iya. Oke, sahabat Fitri Radenava, mungkin hanya ini ya video Fitri Radenava kali ini. Kita ngobrol santai bersama Mama Yosef. Alhamdulillah memang sudah jodohnya, takdirnya semuanya Mama Yosef ini menjadi istrinya orang Arab, bahkan sudah mempunyai anak 1 ya Teh. Dari pernikahannya yang 9 tahun, kurang lebih 9 tahun. Mama mudah-mudahan ditambah lagi kesemuanya. Amin ya Sampai Allah. 3, 4, 5 10 alhamdulillah nggak nolak. Iya. Mudah-mudahan bermanfaat. Bukan apa ya, Fitri Radenava ingin share ke sahabat semuanya, bukan ini ya,
madam apaan atau apa, bisa tadi udah dijelaskan sama Papa Hasan Family, Mama Farid. Alhamdulillah beliau ini, Mama Farid dan juga Mama Yosef ini menikah resmi, Masya Allah, dan sekarang bukan madam-madam abal-abal ya sahabat. Jadi buat netizen mohon jangan berkomentar yang kurang baik, karena memang ini realnya Mama Yosef ini sekarang memang menjadi madam Arab. Begitupun Papa Hasan Family, meskipun suaminya sudah meninggal, tapi beliau ini sudah diberikan harta yang paling berharga, yaitu anak. Itu udah lebih dari harta loh sahabat, Iya, anak Masya saya Allah, itu. tabarakallah. Seperti biasa ya, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe, dan di share juga ke sosial media kalian. Jangan lupa mampir ke channelnya, boleh? Mama Yusuf, Mama Yosef ya, dan juga Papa Hasan Papa Family. Hasan Family. Dari kota Jeddah, Fitra Denafa, Mama Yosef, Mama Yusuf. Papa Hasan Family undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.